Salam aleihim, bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Begini judulnya, 2000 tahun gereja kena prank. Ya, akhir-akhir ini kata prank itu lagi viral ya. Kita ini seluruh Indonesia kena prank karena kasus Duren 3. Ya. Kita ini semua kena prank, kena prank oleh peristiwa penembakan di Duren 3 ya. Kena pranknya berapa ya, kurang lebih 1 bulan ini. Ini kan cuma 1 bulan. Lah ini 2000 tahun gereja kena prank. 2000 tahun gereja kena prank, saudara. Wah, nggak main-main ya. Prank artinya tipuan atau hoak ya. Hampir 2000 tahun gereja kena prank. Ini hanya beberapa bagian yang saya sebutkan ya. 1. Roma 16 ayat 7. Semua rasul itu, semua dari 12 rasul itu adalah Kristen. Ya, Roma 16 ayat 7. Artinya, ke-12 rasul itu percaya dan memuliakan Allah yang punya nama Yesus Kristus sesuai 1 Petrus 4 ayat 16. Gereja kena prank ya. Kata gereja, Rasul Petrus itu katanya pendiri gereja Katolik katanya ya. Itu 100% salah. Petrus itu Kristen, penyembah Yesus Kristus Allah. Ya, jadi kalau Petrus itu pendiri gereja Katolik Roma itu kena prank itu. Kena prank berapa lama? 2000 tahun. Kasihan ya. Gereja juga kena prank katanya Yakobus. Bahkan Maria ibu Yesus adalah pendiri gereja mula-mula gereja Katolik di Yerusalem. Itu salah ya. Gereja mula-mula kan sudah disebutin gereja Petrus ya toh. Kan Yesus itu ngomong begini, di batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Batu karang itu kan Petrus. Maksudnya di sini aku mendirikan jemaat, Petrus kamu jadi kepalanya, gitu loh maksudnya. Yakobus itu orang Kristen, nggak mungkin mendirikan gereja Katolik ya. Dan Yesus tidak ada perintah untuk mendirikan gedung gereja. Semua itu kalau ibadah itu nyewa di tempat-tempat umum ya. Silahkan di cross check di Kisah 1 ayat, ntar dulu nih, ayat berapa ya, kalau nggak 12-13 deh ya. Kisah 1 ayat 12-13. Kan Kisah 1 ayat 9 itu lihat Yesus naik ke surga, lalu pulang seperjalanan sabat, pulang seperjalanan sabat, kok abad. Lalu mereka naik ke lantai atas di tempat penyewaan itu, berarti hari Minggu. Hari Minggu mereka melaksanakan ibadah, kurang lebih jumlahnya 120 orang. Jadi itulah awal mula kenapa ibadah orang Kristen hari Minggu. Ya, sabatnya orang Kristen itu Minggu, sabatnya orang Yahudi Sabtu. Nah, ini ada lagi sabat lain maju sehari. Ada sabat Jumat katanya, nggak tahu siapa itu ya. Ya. Ya, oke. Kemudian yang kedua, Maleaki 2 ayat 10 dan 15, Galatia 3 ayat 20, Yudas 1 ayat 25. Allah itu esa. Dan arti Allah yang esa adalah satu Allah. 2000 tahun gereja kena prank. Allah mereka Tritunggal, 3 pribadi. Allah mereka yang Tritunggal itu artinya Allah yang 100% tidak satu Allah. Kena prank 2000 tahun ya. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat dan Tuhan itu punya nama Yesus Kristus. Hampir 2000 tahun gereja kena prank, menyembah dan percaya kepada Tritunggal, kepada si Bapa, yaitu Allah yang tidak punya nama. Nomor 4,
Efesus 2 ayat 20, ajaran itu harus dari Alkitab, yaitu dari para rasul, nabi, dan Kristus Yesus yang jadi batu penjuru. Jadi ajaran para rasul, para nabi, dan Kristus Yesus jadi batu penjuru itu adanya di Alkitab. 2000 tahun gereja kena prank mengimani dan mengajarkan bahwa ajaran itu berasal dari doktrin gereja, tradisi gereja, dengan Tertullianus jadi batu penjuru. Astagfirullah. Nomor 5, Wahyu 21 ayat 6, yang abadi, Alfa Omega, yang awal yang akhir adalah Yesus Kristus. Gereja selama 2000 tahun kena prank. Gereja mengimani bahwa yang abadi itu adalah si Bapa. Bapa itu kekal abadi. Kamu kena prank. Siapa biang pembuat prank? Iblis yang menyamar jadi si Bapa dengan sangat sukses membuat 90% gereja selama 2000 tahun kena prank. Iblis sangat sukses bisa menjadikan gereja berbalik, justru menyembah si Bapa iblis. Ya, padahal seharusnya yang disembah itu Yesus Kristus, Tuhan dan Allah satu-satunya. Jadi iblislah, si pendusta itulah, si Bapa iblis itulah biang segala prank itu. Shalom Pendeta HTD. Astagfirullah. Pak Pendeta HTD beritu very clear ya. Sekarang ini prank itu masih berjalan. Kalau Duren 3 kan ngepranknya paling 1 bulan. Kita semua kena prank dengan kasus Duren 3 ya. Tapi sekarang kan sudah mulai kebongkar. Selesailah 1 bulan atau 40 hari beres ya. Lah ini gereja 2000 tahun kena prank. Siapa biang pranknya? Iblis. Udah pasti iblis, si Bapa itu. Bapa pendusta itu Bapa yang disembah oleh gereja-gereja yang kena prank. Ya, iblis begitu sukses membuat dirinya, aku jadi bisa menandingi Allah nih. Mestinya kan yang disembah Yesus. Semua gereja bergeser menyembah si Bapa iblis. Kena prank 2000 tahun. Sadar, Bapak Ibu Saudara, segera berbalik, yaitu back to the Bible, kembali ke Alkitab, sembahlah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Setiap hari Minggu ada baptisan di Cibubur. Besok hari Minggu tanggal 28 ada baptisan. Ayo siapa yang mau ikut? Ya sudah banyak yang daftar juga, udah ada yang daftar juga. Ayo ikut baptisan di Cibubur, hubungi nomor-nomor yang ada. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan ya toh. Tanggal 5 dan 6 September saya ada di Yogyakarta. Siapa yang mau ikut baptisan? Ayo ya, demi kemurahan Allah kembali ke Alkitab supaya kamu selamat dan gak kena prank. Malu-maluin gereja kena prank 2000 tahun. Siapa biang pranknya Pak? Iblis itu si Bapa itu yang disembah oleh gereja-gereja itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Sembahlah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah. Tok, nggak usah pakai Bapa, nggak usah pakai Yahwa, Yahweh, Adone, gitu. Elohim, sembahlah Yesus Kristus, titik. Haleluya, amin.